Si Samsul ini mengatakan kepada Den kayak gini, gengs. Udah, kau ikut aku aja ya. Anak kau kita buang aja. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai semuanya, selamat datang. Nah, di berita viral kali ini, yang seharusnya ini sih sebenarnya masuk ke segmen update ya. Namun karena ini beritanya memang agak berbeda dan cukup memilukan, dimana lagi-lagi masih menyangkut masalah kriminal. Jadi sekarang kita masukinnya tetap ke message kali ya. Pasti ini dari kemarin timeline kalian, itu banyak dipenuhi oleh foto dari anak berseragam SD ini dengan judul Pahlawan Cilik. Dan berita ini juga sebenarnya sempat menjadi trending di Twitter. Karena memang kisahnya, itu mengingatkan kita pada peristiwa zaman dulu nih. Mengenai pahlawan cilik juga yang bernama Ade Irma Suryani, di mana dia ini menjadi perisai sang ayah saat ditembak oleh pasukan PKI zaman dulu tuh. Pasti kisahnya kalian pernah denger deh, minimal di pelajaran sekolah yang belajar sejarah. Nah kemarin nih, peristiwa yang serupa juga dialami oleh bocah berumur 9 tahun bernama Rangga ini, gengs. Di mana dia berusaha membantu dan menyelamatkan ibunya yang saat itu sedang mengandung 2 bulan yang akan diperkosa oleh seseorang. Tetapi Rangga ini berakhir tragis karena dia tewas terbunuh oleh si pelaku tersebut. Nah kita bahas mengenai background dan sosok dari Rangga ini waktu kecil dulu ya. Orang tua kandung dari Rangga ini itu sebenarnya telah berpisah sekitar 2 tahun yang lalu. Dan dia itu ikut sama ayahnya yang bernama Pak Fadil di Medan. Nah kebetulan nih, 2 minggu sebelum kejadian naas ini terjadi, di tanggal 10 Oktober 2020 tuh kejadiannya, ibunya Rangga ini yang berinisial DA ceritanya nyamperin Rangga ke Medan. Karena Rangganya ini memang bilang dia kangen sama ibunya dan mau ketemu. Jadi memang maksud kedatangan ibunya tersebut itu sekalian mau jemput Rangga untuk gantian tinggal sama dia sama ibunya di kota Aceh. By the way memang ibunya itu tinggalnya di Aceh soalnya. Karena ini emang juga anaknya yang mau ya. Sang ayah nggak tega dong, nggak mungkin ngelarang. Abisnya gimana sih? Hubungan anak sama ibu itu kan biasanya emang ikatannya kuat banget ya. Jadi dibolehin deh tuh sama ayahnya. Dan menurut keterangan ayahnya itu, beserta orang-orang yang memang kenal sama sosok Rangga nih, mereka mengatakan kalau Rangga itu anak yang periang dan pinter, gengs. Di sekolahnya dia selalu ranking 1 atau minimal ranking 2 lah. Pokoknya berprestasi. Ditambah lagi dia juga pandai untuk membaca Al-Quran. Nah, saat udah di Aceh nih, sama ibunya Rangga itu dia didaftarkan untuk sekolah di sana melanjutkan di kelas 2 SD. Dan ternyata di Aceh ini, ibunya yang berinisial DA itu sudah menikah lagi, gengs. Nah, mereka ini tinggalnya di tengah perkebunan kelapa sawit yang memang lokasinya tuh agak jauh ya sama pemukiman warga. Pokoknya katanya tetangga yang paling deket itu kira-kira 100 meteran lah. Nah, ibunya DA ini dan suami barunya yang berarti bapak tirinya Rangga, itu katanya juga sebenarnya baru aja pindah ke rumah di tengah perkebunan kelapa sawit itu kira-kira sekitar 2 bulanan lagi. Karena proses pindah rumahnya pun itu masih berjalan sampai saat ini. Jadi maksudnya ini baru banget juga pindah ke situnya. Nah, kronologi kejadiannya adalah pada saat di tanggal 10 Oktober 2020 kemarin tuh, ayah tirinya itu memang lagi nggak ada di rumah, alias lagi kerja di luar lah. Jadi di dalam rumah itu hanya ada ibunya sama Rangga aja. Nah, sekitar jam 2 pagi, pelaku yang bernama Samsul Bahri berusaha masuk ke dalam rumah tuh dengan cara mencongkel pintu dengan sebuah parang yang dia bawa. Abis pintunya sudah berhasil kebuka, dia masuk kan tuh. Nah, di dalam, si Samsul ini melihat sang ibu DN ini dan Rangga itu lagi tidur posisinya di tempat yang sama. Ya memang ini Samsul niatan dari awal udah nggak baik ya. Dia melihat DN yang lagi tertidur itu langsung nafsu bawaannya. Ya mana Samsul langsung melepaskan bajunya dan mendekati DN untuk meraba-raba gitu. Ya namanya tahu diraba-raba ya, itu kan pasti kerasa. DN langsung kebangun dan kaget banget ngelihat ada orang asing nih yang udah telanjang aja gitu sambil megang parang, sambil megang senjata. Itu kayak shocknya nauzubillah min dzalik banget ya. Refleks nih sang ibu itu langsung berusaha bangunin Rangga yang ada di sebelahnya sambil teriak nih, "Rangga lari!" Nah waktu Rangganya dibuka mata, karena emang denger teriakan ibunya ya, dia juga kaget banget posisinya. Ngelihat ada orang bawa senjata, telanjang lagi. Di situ ibunya nyuruh si Rangga ini berkali-kali buat lari keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Tapi alih-alih Rangga ini kabur, si Rangga itu malah berusaha melawan si Samsul sambil kayak teriak-teriak keras karena tahu nih dia ibunya mau dijahatin sama si Samsul. Nah Samsul emang udah aduh setan banget di jelmaan iblis. Itu mendengar Rangga yang teriak, langsung menebas leher kanannya Rangga, gengs. Si ibunya balas ngelawan dong, mau melindungi anaknya, tapi kemudian DN ini didorong hingga jatuh dan Samsul akhirnya menusuk Rangga di dadanya hingga tewas. Pokoknya Rangga ini mendapatkan 10 kali bacokan di tubuhnya, gengs. Bayangin itu sadisnya kayak apa ya? Masih bocah loh Rangga ini. Lalu sang ibu tadi itu diseret sama Samsul sekitar 50 meteran keluar dari rumah. Jadi di tengah kebun kelapa sawit itu, Samsul akhirnya melakukan aksinya untuk memperkosa DN. Tapi pastinya DN berontak, ngelawan nggak mau kan? Nah karena berontak, si Samsul ini membenturkan kepalanya DN ke beton
beton, kayak semacam beton jalan gitu, hingga DN-nya ini lemas dan pingsan. Setelah itu, barulah nih Samsul akhirnya melancarkan aksi bejatnya. Nah, tadi ini kan DN pingsan. Pas dia udah bangun nih tersadar, ternyata dia ini udah ada di tempat yang berbeda, yang jaraknya kira-kira itu 10 meter dari tempat terakhir tadi dia dijedotin ke beton tuh. Dan di situ, setelah dia ini tersadar, untuk kedua kalinya, si Samsul memperkosanya lagi dengan cara tangannya diikat. Setelah selesai, si Samsul ini mengatakan kepada DN kayak gini, gengs. Udah, kau ikut aku aja ya. Anak kau kita buang aja. Kampret banget nggak ngomong kayak gitu? Terus sama DN ini dijawab, jangan, biar bapaknya aja yang kubur. Dari situ, Samsul ini balik lagi ke rumahnya si DN untuk memasukkan Rangga yang sudah tewas itu ke dalam karung. Kemudian karungnya itu diseret keluar. Abis itu Samsul ini balik lagi ke dalam rumah untuk mengambil karung lagi nih. Dan dia juga katanya terlihat semacam kayak gali-gali tanah gitu, tapi nggak tahu buat apa. Mungkin awalnya niatannya mau ngubur kali ya, tapi ternyata nggak jadi. Karena akhirnya si Samsul ini membawa dua karung tersebut menuju ke arah sungai. Lumayan lama tuh perginya, sekitar 30 menitan lah. Sementara si Samsul itu menuju ke arah sungai, DN yang tangannya diikat tadi tuh, itu berusaha melepaskan ikatannya. Dan tepat pada azan subuh, ikatannya itu berhasil terlepas, gengs. Merinding gak sih lu dengernya? Ya abis itu DN ini langsung cepet-cepet lari kabur untuk meminta pertolongan ke rumah warga terdekat. Pagi harinya di tanggal 11 Oktober, si Samsul ini kemudian akhirnya ditangkap oleh polisi. Tapi sebenarnya proses penangkapannya itu juga lumayan drama banget, gengs. Karena Samsul ini kan kabur kayak jadi pakai adegan kejar-kejaran. Sampai akhirnya kakinya Samsul ini ditembak biar nggak bisa kabur lagi. Nah, saat diinterogasi oleh polisi, alasan utama Samsul melakukan hal keji tersebut adalah, jadi memang sebelum-sebelumnya nih, dia sering jalan di sekitaran perkebunan kelapa sawit itu dan ngelewatin rumahnya si DN. Nah, dia juga beberapa kali melihat si DN di situ. Terus Samsul ini suka, gengs. Jadi emang udah ngincer. Meskipun si Samsul ini tahu si DN itu udah punya suami. Nah, sewaktu suaminya DN atau ayah tirinya Rangga ini pergi, jadi nggak ada di rumah, Samsul merasa saatnya tuh dia harus melancarkan aksinya. Jadi kayak kesempatan lah. Jadi memang dia udah ngincer dari awal dan udah niat juga. Karena perbuatannya itu, Samsul ini terancam mendapatkan hukuman mati atau hukuman seumur hidup karena proses hukumnya lagi berjalan nih. Tetapi ada fakta mengejutkan lainnya, gengs. Ternyata Samsul ini sebelumnya juga pernah melakukan aksi pembunuhan terhadap sahabatnya sendiri di tahun 2005. Dan dia waktu itu mendapatkan hukuman 14 tahun penjara. Jadi dari 2005, 14 tahun penjara, berarti dia baru bebas di tahun 2019 kemarin tuh. Lah sekarang dia melakukan pembunuhan lagi. Emang udah setan banget berarti ini orang. So itu tadi cerita atau berita kriminal lagi rame banget nih tentang seorang anak kecil melawan penjahat yang kejam demi menyelamatkan ibunya lagi hamil. Kayak sedih banget gitu dengernya. Jadinya nggak heran kalau kisah ini tuh dikait-kaitkan dengan sejarah dari Ade Irma Suryani yang menyelamatkan ayahnya dari peluru tadi, gengs. Masih kecil begitu ya usianya, insya Allah sih surga ya balasannya, gengs. Ya kita doakan saja semoga Rangga bisa tenang dan keluarga yang mengalami musibah ini juga bisa tabah. Sementara pelaku ini semoga diproses hukum seadil-adilnya. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa lagi kita di Mr. selanjutnya. Dadah.